Notaris itu adalah pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik, yaitu dokumen hukum yang memiliki kekuatan pembuktian paling tinggi. Istilah notaris sendiri berasal dari kata Latin, yaitu nota literaria, yang berarti tulisan atau catatan. Dari asal katanya saja sudah dapat kita pahami bahwa tugas utama seorang notaris itu berkaitan dengan pencatatan dan pengesahan suatu pernyataan atau perjanjian dalam bentuk akta. Dalam sistem hukum Indonesia, posisi notaris itu sangat penting untuk memberikan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan bukti otentik dalam berbagai urusan perdata. Hukum pertama adalah Reglement of Hard Notarism in Indonesia, Statblad 1860 nomor 3, yaitu regulasi warisan kolonial yang menjadi fondasi awal pengaturan profesi notaris. Peraturan ini menegaskan bahwa notaris adalah pejabat yang berwenang membuat akta otentik, wajib bekerja jujur, tidak memihak, menjelaskan isi akta, serta menjaga kerahasiaan para pihak. Kemudian dasar hukum kedua adalah Ordonansi tanggal 16 September 1931 yang mengatur mengenai honorarium notaris sebagai pedoman resmi penentuan biaya jasa. Dasar hukum berikutnya adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris yang mengatur kedudukan tugas, kewenangan, kewajiban, larangan, pengangkatan, pengawasan, dan sanksi atau notaris. Inti dari undang-undang ini adalah memastikan notaris bekerja secara jujur, mandiri, tidak memihak, serta membuat akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian paling tinggi. Undang-undang ini kemudian diperkuat dengan perubahan melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 yang menyesuaikan berbagai ketentuan agar lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan hukum. Selain itu, dasar hukum kelima adalah Kode Etik Notaris yang ditetapkan oleh Organisasi Ikatan Notaris Indonesia atau INI yang berfungsi sebagai pedoman moral dan profesional bagi notaris untuk menjaga integritas, profesionalitas, serta kepercayaan publik dalam pelaksanaan tugasnya. Larangan adalah sikap, perilaku, perbuatan, atau tindakan yang tidak boleh dilakukan oleh anggota perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris, yang dapat menurunkan citra serta wibawa lembaga notaris ataupun keluhuran harkat dan martabat jabatan notaris maupun orang lain selama yang bersangkutan menjalankan jabatan notaris. Dilarang yang pertama, mempunyai lebih dari satu kantor, baik kantor cabang ataupun kantor perwakilan. Yang kedua, dilarang memasang papan nama atau tulisan yang bertulis notaris atau kantor notaris di luar lingkungan kantor. Yang ketiga, dilarang melakukan publikasi atau promosi diri dengan mencantumkan nama dan jabatannya menggunakan sarana media cetak atau elektronik dalam bentuk iklan, ucapan selamat, ucapan bela sungkawa, ucapan terima kasih, kegiatan pemasaran, kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olahraga. Terus yang keempat, dilarang bekerja sama dengan biro jasa, orang, atau badan hukum yang pada hakikatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien. Yang kelima, dilarang menandatangani akta yang proses pembuatannya telah disiapkan oleh pihak lain. Yang keenam, dilarang mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani. Yang ketujuh, dilarang berusaha atau berupaya dengan jalan apapun agar seorang berpindah dari notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantara orang lain. Yang delapan, dilarang melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta kepadanya. Yang ke-9, dilarang melakukan usaha-usaha baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan notaris. Yang ke-10, dilarang menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorium yang telah ditetapkan. Yang ke-11, dilarang mempekerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus sebagai karyawan kantor lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari notaris yang bersangkutan. Yang ke-12, dilarang menjelekkan atau mempermasalahkan rekan notaris atau akta yang dibuat olehnya. Yang ke-13, dilarang tidak melakukan kewajiban dan melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana yang dimaksud dalam kode etik dengan menggunakan media elektronik. Yang 14, dilarang membentuk kelompok sama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga. Yang ke-15, dilarang menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ke-16, dilarang membuat akta melebihi batas kewajaran, yang batas jumlahnya itu ditentukan oleh Dewan Kehormatan. Yang ke-17, dilarang mengikuti pelelangan untuk mendapatkan pekerjaan atau pembuatan akta. Nah, ketika kita ingin menjadi seorang notaris, ada beberapa syarat. Yang pertama, warga negara Indonesia, yang mana artinya hanya orang yang berkeluarga negara Indonesia yang hanya bisa menjadi seorang notaris. Yang kedua, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang mana calon notaris itu harus memiliki keyakinan dan juga sikap menghormati nilai-nilai ketuhanan sesuai dengan agamanya. Ketiga, usia minimal 27 tahun, karena kita tidak bisa langsung untuk menjadi seorang notaris di usia yang sangat muda. Ada batas usia minimal karena profesi ini sangat menuntut kedewasaan dan juga tanggung jawab yang tinggi. Yang keempat, sehat jasmani dan juga rohani, yang mana harus dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter ataupun psikiater. Ini penting karena notaris itu bekerja dengan dokumen-dokumen hukum yang sangat sensitif, jadi itu sangat diperlukan kondisi fisik dan juga mental yang baik.
Kelima, untuk menjadi seorang notaris, kita harus berlatar belakang pendidikan sarjana hukum dan juga strata 2 kenotariatan, yang mana ini menunjukkan bahwa notaris memiliki pengetahuan hukum yang cukup dan juga kompetensi di bidang kenotariatan. Keenam, memiliki pengalaman magang atau bekerja di kantor notaris minimal 24 bulan atau 2 tahun, yang mana magangnya harus berturut-turut setelah lulus dari S2 kenotariatan. Tidak sedang merangkap jabatan lainnya seperti pejabat negara, pegawai negeri, advokat, ataupun jabatan lainnya. Terakhir, calon notaris tidak boleh pernah dihukum karena tindak pidana. Selain itu, profesi notaris ini bukan pekerjaan biasa karena ia berkaitan dengan dokumen hukum yang penting dan juga menyangkut hak orang lain. Maka ada beberapa kewajiban dan juga wajib dipatuhi seorang notaris menurut Undang-Undang Jabatan Notaris. Yang pertama, sebelum memulai menjalankan tugasnya, notaris harus mengucapkan sumpah atau janji sesuai agamanya di hadapan menteri ataupun pejabat yang sudah ditunjuk. Yang kedua, setelah sumpah, dalam 60 hari, notaris wajib memulai menjalankan tugasnya secara nyata, mengirim berita acara sumpah ke menteri, organisasi notaris, majelis pengawas daerah, dan juga memberikan informasi mengenai alamat kantor notaris, contoh tanda tangan dan paraf, cap, atau stempel notaris berwarna merah yang dikirimkan ke beberapa pihak terkait seperti menteri, pengadilan negeri, badan pertanahan, dan juga lainnya. Yang ketiga, ketika notaris itu kemudian diangkat menjadi pejabat negeri, dia wajib untuk mengambil cuti atau sementara tidak menjalankan tugasnya sebagai notaris. Yang keempat, saat ia menjalankan tugasnya, notaris wajib yang pertama bersikap jujur, amanah, tidak memihak dan bertindak hati-hati, membuat akta dan menyimpan sebagai bagian dari protokol notaris, melekatkan dokumen atau sidik jari terhadap pada minuta akta, mengeluarkan gros, salinan ataupun kutipan akta berdasarkan minuta, memberikan pelayanan sesuai dengan peraturan, merahasiakan isi akta dan juga informasi yang diperoleh, menjilid akta menjadi buku maksimal 50 akta per jilid, membuat daftar khusus akta protes, membuat daftar akta wasiat setiap bulan dan juga mengirimkannya ke Kementerian Hukum, mempunyai cap ataupun stempel berisi lambang negara dan juga nama jabatan, membacakan akta di depan penghadap dengan minimal 2 saksi, menerima calon notaris magang. Selanjutnya, notaris juga wajib mempunyai hanya satu kantor yaitu di tempat kedudukannya. Selama menjalankan cuti, notaris wajib menunjukkan seorang notaris pengganti. Notaris yang menjalankan cuti wajib menyerahkan protokol notaris kepada notaris pengganti. Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu. Akta wajib dibuat dengan bahasa Indonesia. Jika pihak yang hadir tidak mengerti bahasa Indonesia, notaris juga wajib untuk menerjemahkan isi akta ke bahasa yang mereka pahami. Lalu, surat kuasa autentik atau surat lainnya yang menjadi dasar kewenangan pembuatan akta yang dikeluarkan di dalam bentuk original ataupun surat kuasa di bawah tangan itu wajib dilekatkan pada minuta akta. Salinan akta berita acara pembetulan kesalahan tulisan dan atau kesalahan ketik yang terhadap pada minuta akta yang telah ditandatangani itu wajib disampaikan kepada para pihak. Dan terakhir, akta original, gros akta, salinan akta, dan juga kutipan akta yang dikeluarkan oleh notaris itu wajib dibubuhi taraan cap ataupun stempel. Kode etik notaris Indonesia diatur dalam Kode Etik Notaris yang dikeluarkan oleh Ikatan Notaris Indonesia atau INI berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Kode ini mencakup prinsip moral, integritas, independensi, kerahasiaan, dan profesionalitas